Senin 16 Oktober 2023, komunitas perempuan asli Kampung Hobong, Kompak, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, menggelar kebaktian kebangunan rohani KKR. KKR tersebut menghadirkan Pastor Dr. Jimmy Owentoro dan dilaksanakan di lapangan olahraga Kampung Hobong. Demikian saya Cornelis Watkat, News TV Papua melaporkan. Kami melaksanakan kebaktian kebangunan rohani di Kampung Hobong bersama Pastor Dr. Jimmy Owentoro. Sebenarnya ibadah ini adalah ibadah rutin dari komunitas perempuan adat Kampung Hobong yang seharusnya terjadi pada hari Selasa besok, tetapi karena kehadiran hamba Tuhan di kampung kami, sehingga saya selaku ketua komunitas memajukan ibadah, sehingga kami juga mempersiapkan ini dan kebaktian kebangunan rohani ini boleh terjadi. Tujuan daripada kebaktian ini adalah kami juga ingin supaya sesuai tema yang kami sampaikan, bagaimana menghadirkan Raja Shalom itu dalam kehidupan kita semua. Dan saya selaku pimpinan dari komunitas dan juga sebagai masyarakat di Kampung Hobong, ketika kita juga sudah mengenal kebenaran, maka kita juga berusaha untuk bagaimana membagikan kebenaran, kemudian menghadirkan Raja Shalom itu juga dalam kehidupan kita. Dan hari ini Pak Pastor dapat membagikan firman yang luar biasa, sehingga memberikan kekuatan kepada ibu-ibu, juga kepada anak-anak, pemuda, bapak-bapak, seluruh masyarakat di Kampung Hobong, bahkan masyarakat di kampung tetangga, yaitu Kampung Besar, Kampung Ipale. Ada beberapa yang datang juga bersama-sama dengan kami melakukan ibadah bersama dengan Pastor Jimmy Owentoro. Beliau membagikan kami kunci-kunci betapa pentingnya doa, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, sekalipun kita ada dalam kekurangan, tetapi terus-menerus kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari, mengetuk pintu, harus sampai pada kita menemukan apa yang kita inginkan. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan kita sekalipun di kampung, tetapi biarlah tadi firman Tuhan, beliau juga meninggalkan pesan, meninggalkan berkat dari kampung ini. Keluarlah generasi emas Kampung Hobong, sehingga dari kampung ini juga kita akan mempersembahkan kepada daerah, bangsa, dan negara. Dan tadi kurang lebih sekitar hampir 200-an yang ikut, dan kami juga berharap untuk kebaktian kebangunan rohani yang berikut. Kami rindu untuk semua orang untuk datang mencari hadirat Tuhan. Dan Pak Pastor Jimmy sudah meninggalkan berkat di tempat kami, dan kiranya pulau ini menjadi pulau yang memberi inspirasi karena memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi, sehingga semua orang yang hidup di pulau ini, bahkan di Kampung Hobong, harus betul-betul menghormati Tuhan, sehingga kehidupan masyarakat di sini terus ada dalam hadirat Tuhan, membangun mesbah doa dalam rumah. Dan kami percaya bahwa tujuan yang ingin kita capai adalah Papua Emas. Biarlah kita lahirkan itu, generasi emas Papua itu, dari keluarga kita, kampung kita, daerah kita, dan pada akhirnya Papua, menuju Papua Emas itu kita akan capai. Ketika kita tidak hidup dengan Tuhan, maka sangatlah mustahil untuk kita capai itu. Karena itu kami juga menyerukan, bangunlah mesbah di dalam keluarga kita, dan juga menghadirkan Raja Shalom itu setiap saat dalam hidup, baik pribadi maupun keluarga. Komunitas perempuan adat Kampung Hobong yang kami singkat dengan Kompak, itu saya pendirinya. Saya melihat dalam era otonomi khusus, pemerintah mempersiapkan dana kepada PKK, tapi saya melihat istri-istri pemangku adat ini, mereka tidak punya wadah. Sehingga saya berpikir kita menghimpun perempuan, komunitas perempuan adat dari kampung ini, mulai dari istri-istri kepala suku Wondofolo, itu adalah penasihat bagi kami, dan semua perempuan asli dari kampung ini
itu kami menjadi pengurus dan saya pendiri, dan kami mendeklarasi 10 tahun yang lalu. Dan Kompak ini sudah berdiri dan kami sudah melakukan banyak sekali aktivitas, dan bahkan saya juga sampai hadir di MRP itu dari komunitas kecil ini. Komunitas ini kami siapkan untuk bagaimana kami mempersiapkan kader-kader perempuan adat dari kampung ini yang berkarakter, yang berintegritas, sehingga ketika kita keluar dari kampung kita sudah menjadi teladan buat yang lain. Puji Tuhan, sudah banyak sekali aktivitas yang kami lakukan di kampung ini. Kami mendorong saudara-saudara kami, mendorong apa yang Ondofolo bicara, mendorong apa yang kepala suku bicara. Kami perempuan-perempuan ini menjaga kampung ini, supaya kampung ini tetap ada dalam suasana yang damai, sukacita, dan setiap bulan kami melakukan itu ibadah rutin. Termasuk hari ini sebenarnya ibadah rutin untuk bulan Oktober yang harus kami lakukan pada besok hari. Tetapi karena ada kehadiran Pak Pastor, maka saya selaku ketua langsung perintahkan untuk kita hari ini ibadah dalam bentuk kebaktian kebangunan rohani. Jadi ada banyak sekali yang sudah kami hasilkan generasi perempuan adat di kampung ini. Anak-anak kecil kami harus membentuk karakter mereka. Bagaimana mereka menjadi anak-anak adat yang berkarakter, yang berintegritas. Harus mengenal tatanan mereka. Harus menanamkan nilai-nilai kearifan, ya, nilai-nilai budaya yang baik. Nah, di kampung ini juga ada sekolah adat, sehingga antara Kompak dan sekolah adat yang ada di Kampung Hubong biasanya kami berkolaborasi. Bahkan kita punya anggota Kompak ini sudah menjadi guru di sekolah adat untuk memberikan pelajaran terkait dengan budi pekerti dari sisi kearifan lokal, bagaimana perempuan adat itu harusnya ada. Dan puji Tuhan, sampai hari ini juga kita punya kampung ini membentuk dan juga bertumbuhlah generasi kampung ini yang berkarakter, dan kami terus bawa seperti tadi ya, bagaimana kita tanamkan nilai-nilai rohani kepada mereka sehingga mulai dari kecil itu bisa bergaul dalam lingkungan, sekalipun lingkungannya tidak ini, tetapi mereka sudah kuat, sudah bisa untuk mengantisipasi bahwa ini baik, ini tidak. Jadi seperti itu. Dan setiap bulan kami juga ibadah anak-anak kecil juga. Nanti di dalam ibadah keluarga ini, anak-anak kecil di kampung ini mereka sangat peka sekali lihat di mana orang ada menyanyi, mereka terus. Jadi kita harus menanamkan nilai-nilai itu. Jadi itu yang kami lakukan di kampung ini, ya. Bahkan saya, ya, kalau sudah berhasil seperti ini harus kembali supaya memberi lagi motivasi buat yang lain. Bapak Sokoi, ya, kami berdua dari kampung ini, ya, dari kampung ini boleh menghasilkan seorang profesor, itu kebanggaan, ya. Dari sekolah yang ada ini kami boleh belajar sampai kami boleh jadi seperti hari ini, dan harus kembali lagi untuk mempersiapkan kader-kader kami, generasi muda Hobong yang betul-betul bahkan lebih dari kami. Ya, jadi sebenarnya sederhana saja itu. Nah, dan wadah Kompak ini sebenarnya itu wadah yang kami tampung istri daripada kepala-kepala suku jadi penasihat kami, Ondofolo, kepala suku, mereka jadi pelindung kami, sehingga di kampung ini mereka betul-betul memberi ruang. Kalau di tempat lain mungkin di ini, tapi untuk kami betul-betul Ondofolo kami, bahkan saya kadang-kadang mewakili diberi kepercayaan oleh Ondofolo karena melihat kiprah Kompak itu luar biasa di kampung ini, sehingga ada kepercayaan dari para pemangku adat ketika ada acara resmi, bahkan Ondofolo kepala suku, kebetulan saudara-saudara, mereka bisa memberi kepercayaan untuk menyampaikan sambutan yang mungkin di tempat lain kami tidak dapat. Jadi betul-betul kami rasa nyaman untuk perempuan, betul-betul diberikan ruang. Karena kami terus melakukan kegiatan-kegiatan positif, kami menjaga kampung ini, melakukan hal-hal baik sehingga ada kepercayaan dari para suami, saudara-saudara kami, bahkan Ondofolo kami, kepala suku kami, ya, sampai hari ini kami sudah 10 tahun.
Ibu, apa yang menjadi pembeda organisasi komunitas perempuan adat dengan PKK dan wanita dan organisasi perempuan yang lain? Apa yang menjadi pembeda, Ibu? Iya, sebenarnya apa ya, di PKK, di Dharma Wanita, kalau Dharma Wanita itu ada di lingkup pegawai negeri, itu adalah wadahnya para pegawai negeri ASN, yang suami-suaminya ASN, maka istri-istrinya itu adalah wadah mereka, itu namanya Dharma Wanita, dan itu ada di lingkup pemerintahan. PKK itu adalah wadahnya bagi para istri bupati jadi ketua PKK. Artinya itu wadah yang langsung dari pemerintah pusat sampai di tingkat kampung, dan mereka punya biaya, ada pembiayaan dari dana ADD, dari ini ada sekian persen untuk PKK. Tapi kami Kompak atau ikatan-ikatan perempuan adat tidak punya sumber pembiayaan, tidak punya sumber pembiayaan. Itu hanya kita lahir itu hanya karena sebuah keprihatinan. Kami ingin menghimpun perempuan adat seperti istri Ondoso, kepala suku. Mestinya mereka punya wadah, sehingga dana otsus yang turun, pemerintah harus berpikir bahwa harus ada sekian persen untuk mereka. Ini tidak ada sama sekali untuk perempuan adat. Nah, kami di kampung ini, kepala kampung mengambil kebijakan, kadang setiap tahun dikasih kadang 5 juta, 10 juta, ya, kalau tidak ada persentase. Jadi pembinaan untuk perempuan adat di kampung. Jadi hanya sebatas itu. Tetapi kami Kompak mendapatkan bantuan dari pemerintah kabupaten, itu terakhir tahun ini kami dapat 25 juta. Dan dana itu saya sebagai ketua menyerahkan kepada bendahara dan kami pengurus rapat. Lalu di Kompak ini kami ada 4 titik, maka kami bagikan 4 titik itu dengan bantuan yang ada untuk usaha ekonomi, usaha mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Maka kami bagi 33 juta yang tahun ini. Saya bilang silahkan, dan itu akhirnya mereka ada kelompok perajut noken, dan juga ada yang punya kios. Jadi 4 titik ini dibagi merata 33 juta, dan mereka mengembalikan jadi belajar untuk uang yang kecil itu bisa mereka dikasih dalam bentuk pinjaman dan kembalikan, lalu dibagi lagi kepada yang lain. Kalau 25 juta itu dipakai untuk satu kegiatan, maka itu tidak ada manfaat. Karena itu kita bagi untuk bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga mereka yang duluan dapat harus kembalikan, lalu itu disalurkan lagi kepada teman-teman yang lain sampai dengan 25 juta itu semua bisa merasakan. Jadi tidak ada sumber pembiayaan. Berharap sebenarnya dana otsus kalau ini sudah turun, ada 1,25% langsung di Kabupaten Jayapura, sehingga kami juga berharap untuk porsi perempuan itu betul-betul harus disediakan, sehingga seluruh perempuan di kampung-kampung itu mereka juga merasakan dana otonomi khusus. Ini Tegar ini sebenarnya dari Pastor Jimmy, itu singkatan dari terang dan garam. Sehingga forum ini hari ini kami lewat kebaktian kebangunan rohani, kami juga berkomitmen bahwa Kompak itu akan menjadi tegar, artinya menjadi terang dan garam dimanapun. Ketika kami hadir di tempat yang gelap, di tempat yang ini kami harus hadir sebagai terang, jadi berkat. Tapi apa yang kami lakukan seperti yang hari ini kami lakukan, itu kami jadi garam sekalipun kecil, tapi memberikan dampak besar sekali kepada semua. Nah, itu yang kolaborasi bersama dengan Pastor Timi, ya, dan kami puji Tuhan. Baru pertama kali kami hadirkan salah satu pastor yang terkenal di Kampung Hobong, dan kiranya itu menjadi berkat bagi masyarakat di Kampung Hobong.